Jadi ini tuh bisa banget di-apply-kan ke manapun. Jadi ini tuh tipsnya dan juga caranya secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Duel Love. Semoga duel lovers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tentang cara membuat esai untuk daftar beasiswa S1, S2, S3 ke luar negeri. Nah, biasanya kan kalau untuk mendaftar beasiswa itu butuh esai. Baik itu esai kontribusi ataupun esai secara personal gitu, atau juga bisa dibilang juga ada juga yang bilang motivation letter. Nah, esai sama motivation letter beda nggak sih? Kalau motivation letter itu motivasi kita mendaftar di suatu lembaga beasiswa ini kenapa? Gitu. Terus juga kalau esai itu berbeda. Kalau esai itu biasanya ada topik tertentu yang diberikan. Nah, di sini aku tidak spesifik untuk mengacu ke satu topik ya, karena ini secara general aja. Nanti bisa disesuaikan dengan topik dari lembaga beasiswa mana yang mau kalian apply. Misalkan kalian mendaftar beasiswa LPDP, kan ada kontribusi terhadap Indonesia tuh. Nah, juga misalkan kalian mendaftar beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening itu kan ada 3 tuh, aku lupa apa aja 3 judulnya. Nah, nanti itu bisa disesuaikan dengan cara yang aku pernah coba dan yang pernah aku lakukan ketika aku mendaftar beasiswa di beberapa tempat, khususnya yang udah keterima di beasiswa ICCR, karena juga di sana juga butuh esai, dan esainya itu ada 6 judul esai. Dan rata-rata yang paling common banget kami ambil itu adalah yang tentang menceritakan tentang diri kamu gitu, atau tell me about yourself, your identity, your apalagi gitu ya, banyak banget gitu. Nah, jadi ini tuh bisa banget di-apply-kan ke manapun. Jadi ini tuh tipsnya dan juga caranya secara general. Namun general bukan yang general enggak menentu. Ini general spesifik gitu ya, gimana ya ngomongnya ya. Ya pokoknya ini tuh pernah aku gunakan ketika aku mendaftar beasiswa gitu. Bisa banget tuh kalian juga untuk dicoba ya. Yuk kita langsung aja. Well, caranya yang pertama yaitu dengan brainstorming. Brainstorming itu seperti apa sih? Brainstorming itu kayak mengenal siapa diri kalian gitu, mengenal lebih jauh atau lebih dekat gitu ya dengan diri kalian sendiri, kayak apa aja yang sudah kalian lakukan, kemudian juga kalian itu akan seperti apa ke depannya. Nih ada 5 list yang sering banget aku gunakan ketika aku ingin menuliskan esai, atau juga ketika aku ngajarin teman-teman untuk membuat esai gitu ya. Ini aku kasih contekannya lah gitu ya. Oke. Itu adalah kita tuh menggunakan pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, kayak tanyain ke diri kita sendiri sebenarnya apa gitu ya. Yang pertama itu ada apa motivasi terbesarmu, motivasi kamu tuh apa gitu untuk mendaftarkan beasiswa ini, untuk berkuliah di negara ini gitu. Jadi apa motivasi kamu gitu yang mendorong kamu gitu hingganya kamu membutuhkan untuk melanjutkan studi gitu. Contohnya kayak motivasi aku untuk belajar, motivasi aku untuk melanjutkan studi S2, atau kalau aku ya untuk S2 yaitu untuk menambah insight baru bagi aku, karena bawa fakta harus dibawa. Kayak misalkan kalian tuh pernah ngajar tuh di satu lembaga atau suatu sekolah, itu bilangin aja kalau misalkan di sana ada masalah. Kalau misalkan masalahnya seperti ini, kayak di sana itu ada beberapa siswa yang tidak mengerti bagaimana cara mentranslate bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh memiliki kesulitan dalam mencari kosakata yang paling tepat untuk mengartikan suatu tulisan dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya seperti itu gitu. Jadi berangkat dari kasus itu, saya ingin sekali gitu mendalami ilmu tersebut, sehingganya saya perlu teori baru, juga perlu pengalaman baru, juga perlu mentor baru gitu,
untuk memperdalam bagaimana mengatasi solusi tersebut. Oleh karenanya saya mendaftar menjadi master degree student di Universitas A dengan course ini. Jadi nanti kasih tahu course-nya seperti apa, course-nya apa. Jadi kalian tuh sebelum kalian nulis motivation letter juga kalian tuh sudah harus tahu dulu, sudah harus searching dulu gitu ya. Apa namanya itu? Kampus kalian yang kalian tuju itu dengan jurusan yang kalian tuju itu mata kuliahnya apa? Minimal tiga mata kuliah yang bisa kalian sebutkan di esai kalian gitu. Jadi itu tuh kayak menambah apa ya, percaya si bukan interviewer ya, menambah percaya yang korektor dari esai kalian tuh bahwa kalian tuh bener-bener ingin berkuliah di kampus ini, di negara ini dengan course yang ini gitu kan. Kalau kalian sudah tahu course-nya berarti itu tuh sangat benefit sekali untuk diri kalian, untuk ilmu kalian gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa banget untuk menuliskan apa motivasi kalian itu gitu, yang paling besar lah, yang paling berdampak gitu dengan jurusan kalian gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu apa tujuan hidup jangka panjangku. Jadi di dalam motivation letter itu kita harus menuliskan tujuan hidup kita jangka panjang tuh seperti apa. Contoh, jangka panjang itu berapa tahun sih? Kayak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau setahun yang akan datang itu bukan jangka panjang, itu jangka pendek. Jadi kalau jangka panjang itu 5-10 tahun, misal kalian itu misalkan mau menjadi pengambil kebijakan di suatu apa namanya itu lembaga atau suatu mungkin ministry atau apa gitu ya. Jadi itu dituliskan jangka panjang kalian itu akan seperti apa, atau mungkin nanti setelah lulus kalian itu tulisin juga jangka pendeknya seperti apa. Misalkan begini, setelah lulus saya ingin mendaftar menjadi dosen, misalkan kalau dosen, atau mungkin peneliti, atau mungkin asisten dosen, asisten ahli di salah satu lembaga, tempat sekolah saya dulu, misalkan tempat sekolah saya S1 dulu gitu ya. Kemudian jangka panjangnya adalah mungkin saya bisa memperluas atau menambah keilmuan saya dengan saya akan mengambil beasiswa S3. Itu sih biasanya, itu sih umum banget ya teman-teman, untuk kayak menuliskan jangka terpanjang kita itu adalah untuk mendaftar beasiswa S3 gitu. Itu umum banget gitu ya. Bisa kalian nanti sesuaikan dengan memang kalian tuh maunya seperti apa di 10 tahun yang akan datang gitu. Saya yakin semua orang itu berbeda-beda, tapi aku kasih tahu contohnya aja gitu ya, untuk sebagai referensi lah buat kalian. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu apa, tuliskan apa tantangan terbesar dalam hidupmu dan bagaimana kamu melaluinya. Kemudian hal apa ntar dulu. Pengalaman pelajaran dari tantangan tersebut yang telah membentuk kamu menjadi hingga diri kamu sekarang gitu. Jadi kayak apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam hidup. Contoh, ini kasih contoh lagi ya. Contoh nih, ini pengalaman aku sendiri. Contoh, aku pernah kebakaran pada tahun 2010. Itu benar-benar titik nol dalam hidupku. Aku rasa ya, aku menjadi orang yang sangat minder, sangat tidak punya apa-apa. Bayangin aja semuanya kebakar kecuali baju di badan gitu kan. Jadi itu tuh bener-bener titik nol aku lah ya. Nah, titik balik aku adalah ketika aku tuh nggak punya uang, nggak punya dana untuk melanjutkan studi S1 aku gitu. Baru-baru S2, S1 aku tuh nggak ada dana sama sekali gitu, karena uang yang udah dikumpulkan itu terbakar juga gitu di satu kamar. Jadi nggak bisa lah ya untuk melanjutkan. Nah, titik balik aku adalah aku terus mencari informasi, padahal dulu tuh limit banget informasinya, dimana jaringan internet itu belum sampai ke tempatku, karena dulu tempat aku itu termasuk 3T ya, terdalam, tertinggal, dan juga terluar, nggak sih ya.
Jadi masuk ke dalam 3T, kemudian sinyal belum ada, laptop apalagi gitu kan, jauh-jauh lah pokoknya. Tapi aku tuh terus cari informasi dan aku tanya-tanya temenku yang memang sudah pernah dapat beasiswa atau sudah pernah kuliah, jadi atau sudah sedang berkuliah gitu. Jadi aku tanyain, ada beasiswa nggak di kampus kamu, gini, terus ternyata ada gitu. Nah dari situ aku tuh bersikeras untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan mendaftar beasiswa tersebut. Nah jadi di sini tuh bisa diambil pelajaran bahwa dari kejadian ini gitu, hikmahnya adalah aku itu malah mendapatkan beasiswa dan itu aku dapetin itu tuh apa ya namanya itu full gitu. Kemudian juga aku dapetinnya itu cukup lumayan ngambil struggle banget bagi aku gitu ya, karena aku harus pinjam laptop dan lain sebagainya gitu. Pelajaran yang bisa aku ambilnya itu jangan pernah menimbun nggak sih, mengubur, jangan pernah mengubur mimpimu meskipun hal itu dirasa tidak mungkin terjadi, karena ketika kita terus berjalan gitu, misalkan aku nggak lanjut nih S1 kemarin gitu kan, aku terus misalkan nikah atau mungkin aku terus mungkin bekerja, dan mimpi itu akan terus tumbuh, bahkan akan menjadi momok besar dalam hidupku gitu. Jadi intinya adalah jangan pernah menimbun mimpi, kejar mimpi itu sejauh manapun melangkah, karena kita itu akan terus dipertemukan dengan apa yang kita cari. Ini aku pengen cari dapat beasiswa S1, ya aku dapetin itu karena itu yang aku cari gitu. Jadi itu apa namanya itu pelajaran dalam hidup aku, dan itu titik terendah dalam hidupku. Jadi semua orang punya titik terendahnya masing-masing. Mungkin kalian tuh pernah dibully, bisa juga, atau mungkin aku sih pernah juga sih, kayak dikasih apa ya, bukan dibully sih sebenarnya, diejek-ejek, nggak dibully nggak sih namanya ya, diejek-ejek gitulah sama teman-teman yang nggak mungkin lah kuliah bla 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 karena anak seorang petani gitu kan, dan juga apa ya udah kebakaran juga gitu, sampai nggak mungkin lah, pokoknya nggak mungkin banget bagi aku tuh untuk kuliah gitu. Tapi itu menjadi motivasi tersendiri bagi aku hingganya aku sampai dengan mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri gitu, dan insya Allah untuk mendaftar S3 gitu. Jadi jangan, pokoknya apa ya, ini pesan aja sih buat teman-teman semua. Ini jadinya pesan ya, jadinya pesan untuk teman-teman semua, jangan pernah merendahkan siapapun, baik itu kalian sekarang adalah guru, ataupun kalian sekarang adalah motivator, ataupun sekarang kalian adalah misalkan pengangguran gitu, atau siapapun kalian pada hari ini, jangan pernah merendahkan orang lain karena pada saat ini posisi dia sekarang gitu. Karena kita tidak tahu 5-10 tahun yang akan datang itu apa yang akan terjadi dalam hidupnya, dan dia itu sebenarnya sedang berjuang apa, kita kan nggak tahu kan. Masa sih kita harus tahu banget gitu dia tuh ngapain aja, dan kita taunya dia itu kayak surface-nya aja gitu, kayak di luar-luarnya aja, dalamnya kita nggak tahu. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain, karena ketika orang lain itu direndahkan dan dia bermunajah ya kepada Tuhan, maka dia itu dalam keadaan berbahaya gitu dalam hidupnya gitu. Jadi ya gitulah pokoknya ya, itu pengalaman aku banget. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi dituliskan tantangan terbesar kamu apa, kemudian bagaimana kamu cara melaluinya, dengan seperti apa kamu melaluinya, apakah kayak terus meratapi nasib gitu. Aku sih dulu meratapi nasib juga, kayak kenapa sih ini terjadi sama aku gitu, kayak nggak terima banget gitu loh, kenapa sih gitu. Tapi di samping itu juga aku terus berusaha untuk mendapatkan mimpiku, untuk menggapai mimpiku, yaitu melanjutkan melanjutkan studi S1 aku gitu. Jadi itu bagaimana aku melaluinya, kemudian juga apa pelajaran dari tantangan tersebut. Nah, aku mengambil pelajarannya adalah kita itu tidak boleh menyerah dalam situasi dan kondisi apapun untuk menggapai cita-cita kita, karena selalu pasti ada jalan, pasti yakin aja. Bagi teman-teman yang memang sudah mendaftar beasiswa kemanapun dan juga sudah mendaftar beasiswa beberapa kali gitu kan, jangan takut, jangan khawatir, pasti akan ada waktunya, dan setiap waktu pasti ada orangnya gitu ya. Percaya aja, percaya. Oke, kemudian juga bagaimana hal tersebut bisa membentukmu menjadi sampai hari ini gitu. Jadi kalau aku sendiri sih sampai pada hari ini aku tuh kayak
nggak mau lagi sama sekali untuk kayak memandang rendah orang lain gitu. Kayak apa ya, aku tuh selalu berpikir bahwa ketika aku sendiri ya, ketika aku melihat orang yang mungkin lebih kurang dari aku akan berpikir bahwa mungkin dia ahli surga, mungkin dia ibadahnya lebih kuat dari aku, dia memang kurang dalam material, tapi siapa tahu ibadahnya itu lebih dari aku. Saya selalu berpikir gitu ya. Jadi itu yang membuat aku tuh apa ya, nggak mau sama sekali untuk merendahkan orang lain. Terus juga aku juga apa ya, selalu ingin membantu gitu. Akhirnya gitu, yang tadinya aku tuh songong banget gitu ya, ketika aku dulu ya sebelum aku kebakaran, menurut aku tuh ya songong banget, maksudnya tuh kayak gue bisa lah ya, gue apa gitu kan ya. Tapi setelah aku mendapat cobaan kebakaran itu, aku tuh sadarnya sih baru hari ini sih sebenarnya, sadarnya setelah aku lulus S2 sih sebenarnya. Karena ketika S1 juga aku masih diayomi oleh ibuku, bapakku, kemudian S2 juga apalagi ibuku, bapakku, kemudian dosenku, teman-temanku itu masih mengayomi aku semua, masih dibawa aku semua. Ketika aku sudah keluar dari itu semua dan aku berada di dunia nyata, maka aku tuh kayak sadar gitu bahwa kehidupan ini memang beda. Dan aku tuh menyadari banget kalau misalkan kita itu ketika menggapai sesuatu, kita itu kayak diakui oleh siapapun gitu. Kayak, oh itu tetangga gue loh yang ini, oh itu tuh temen gue loh yang ini. Tapi ketika kita berada di titik terendah itu nggak ada yang mau mengaku kita sama sekali gitu. Jadi aku tuh sudah belajar tentang itu. Jadi kayak itu yang membentuk aku sampai dengan hari ini gitu. Sampai dengan hari ini tuh aku tuh nggak mau tidak bermanfaat bagi orang lain, apapun itu. Pokoknya aku tuh pengen bermanfaat bagi orang lain gitu. Oleh karenanya aku tuh membangun satu komunitas namanya Klub Belajar Bersama Indonesia, di mana itu adalah satu ruang bagi teman-teman semua yang memang ingin bertanya tentang beasiswa, ingin bertanya tentang esai, ingin bertanya tentang surat rekomendasi, ingin proofreading atau anything else. Boleh banget tuh DM Instagramnya dan tanya gitu. Misalkan kayak ada informasi beasiswa apa sih gitu. Nah, bagi kalian yang memang pengen tahu informasi-informasi beasiswa yang sedang dibuka atau yang akan dibuka atau exchange atau apapun, boleh follow Instagramnya aku. Ini Instagramnya boleh banget untuk di follow. Dan juga apa ya, disitu banyak informasi-informasi beasiswa yang sedang dibuka, akan dibuka, telah dibuka gitu, dan tips-tipsnya gitu ya. Oke, itu yang membentuk aku sampai hari ini sih gitu. Jadi sedih aku jadinya. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu bagaimana program ini dapat membuatmu mencapai goals kamu. Jadi sebenarnya kalau kalian daftar di satu lembaga beasiswa ini, misalkan kalian daftarnya di lembaga beasiswa gitu, bagaimana sih lembaga beasiswa ini bisa memberikan fasilitas kepada kamu? Kayak misalkan gini loh, dengan aku mendaftar beasiswa ICCR, aku kemarin beasiswa ICCR ya, aku yang pertama pastinya aku bisa mendapatkan apa ya, akses pendidikan S2 aku secara fully funded juga dari beasiswa ICCR ini. Kemudian juga dengan aku mendaftar beasiswa ICCR ini, karena aku ICCR ya, ICCR ini, kemudian aku kuliah di kampus EFL University itu dengan lingkungan, karena aku lingkungannya second language ya untuk di India itu, dengan lingkungan second language, dimana di semua tempat itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional mereka. Jadi itu menambah apa sih namanya, menambah kemampuan atau skill bahasa Inggris aku, baik secara lisan ataupun tulisan ataupun listening aku gitu. Jadi kemudian juga bisa memenuhi gap apa ya dulu aku bilangnya, memenuhi gap yang yang memang aku punya gitu. Jadi aku tuh dulu melanjutkan studi S2 aku tuh alasannya karena aku dulu tuh pernah ngajar di satu kelas, di kelas SMP gitu ya. Ada satu SMP aku ngajar. Jadi di sana itu orang-orangnya itu kayak
stereotip tentang bahasa Inggris. Mereka itu berpikir bahasa Inggris itu munafik, bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu ngeribetin, bahasa Inggris itu nggak guna, gini-gini banyak banget lah pokoknya. Hingganya aku tuh pengen bukan ngerubah sih sebenarnya, kayak menggeser aja stereotip mereka bahwa bahasa Inggris itu berguna loh, bahasa Inggris itu perlu loh di dunia kerja, di dunia internasional, bahkan dunia nasional. Bahkan kalian buka handphone aja atau komputer aja, you have to know gitu loh, translate-nya apa gitu. Jadi aku tuh mau ngusung itu sih sebenarnya di esai aku. Nah aku tuh pengen kayak memenuhi itu. Nah dengan teori-teori yang mungkin aku bisa dapatkan di studi aku, yaitu aku tuh ngambil dulu jurusan MA in TESOL, jadi Teaching English as a Second Language gitu. Jadi dengan itu maka mungkin aku bisa merubah stereotip orang-orang di sekitarku gitu. Jadi itu sih alasan aku dulu ya. Oke, lanjut ke yang paling terakhir, yaitu bagaimana aku sendiri itu akan memanfaatkan program ini dan apa kontribusi yang aku bisa kasih ke program ini. Tetap ya, mau di LPDP, mau di Chevening, mau di AS, tetap kontribusi kalian itu akan seperti apa di program ini. Dan juga kontribusi kalian itu terhadap balik lagi ke negara nanti, ataupun vice versa, kayak ke negara aku dan juga ke Indianya seperti apa. Contoh, kayak mungkin kontribusi kalian ke lembaga dulu ya ini ya. Aku akan memberikan track record yang baik gitu, kayak dapat apa sih namanya itu, nilai yang baik, nilai yang terbaik, terus juga akan memegang teguh perjanjian gitu, karena kan ada undertakernya nanti. Terus juga akan apa sih namanya, lebih aktif gitu di lembaga. Jadi ini tuh ada culture-nya gitu, dan aku tuh bilang aku tuh bakal kayak mengenalkan gitu culture Indonesia ini seperti apa. Contohnya dengan apa? Contohnya dengan mungkin aku perform beberapa apa sih namanya itu, tarian-tarian dari Indonesia, atau juga budaya-budaya dari Indonesia itu seperti apa, atau juga baju-baju Indonesia seperti apa gitu. Kemudian juga untuk kontribusi ke negara, aku tidak banyak aku kasih tahu, karena aku bilang bahwa aku hanya aku tuh mencintai, menyukai gitu sih India, so I choose this country gitu aja. Aku tuh alasannya tuh aku suka Bollywood lah, aku suka aktris-aktris India, dan aku suka dengan keunikan India, karena kan India itu incredible ya, incredible India gitu ya. Jadi aku suka keunik-unikannya, makanya aku pengen berkuliah di sana. Dengan pengalaman aku kuliah di sana, mungkin aku bisa mendapatkan culture yang baru, juga aku bisa mendapatkan pengalaman yang baru, juga aku bisa terus bisa gitu untuk menggunakan bahasa Inggrisku, dimana ini adalah jurusan aku di Indonesia. Nanti aku akan pulang, ini untuk kontribusi ke Indonesia ya, di Indonesia. Nanti ketika aku pulang, aku akan mengaplikasikan teori-teori dan juga praktek-praktek yang udah aku dapetin di India, di EFL University. Kemudian juga sistem pendidikan di sana bagaimana, maka aku akan menerapkan itu dan juga menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia gitu, kondisi teman-teman siswa-siswi di Indonesia gitu. Jadi itu yang aku tuliskan dulu, ini aku rangkum ya teman-teman. Jadi ini cuma 5 ya, cuma 5 tapi panjang banget ya. Jadi yang pertama, tadi aku bilang brainstorming ya, yang pertama. Ini udah mencakup banget ya semuanya, belum. Oke, belum. Oke, yang pertama brainstorming. Kemudian juga di brainstorming kalian itu harus ada apa motivasi terbesarmu, kemudian tujuan hidup jangka panjang, kemudian juga ada tantangan terbesar dalam hidup dan bagaimana kamu melaluinya, kemudian apa pelajaran dari tantangan tersebut yang telah membentuk kamu hingga jadi hari ini, seperti hari ini. Kemudian juga yang keempat itu bagaimana program ini dapat membuat kamu mencapai goals kamu. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kamu akan memanfaatkan program ini dan apa kontribusi yang kamu bisa berikan pada program ini, negara, dan juga kepada Indonesia balik lagi. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu langsung menulis esainya. Dengan ini bisa langsung menulis esai dengan kayak ini tuh kan kalian udah tahu ya. Ini kan di list tuh. Kayak ini dari pertanyaan-pertanyaan A, B, C, D, E.
ini atau 1 2 3 4 5 ini di list apa aja sih sebenarnya, bagaimana gitu, kayak di list aja poin-poinnya. Kemudian kalian langsung menulis esai. Yang kedua, menulis esainya tuh kayak ya mungkin belum nyambung lah antara list pertama dengan list kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10 mungkin belum nyambung sama sekali, is oke. Nah, setelah itu kalian tinggalkan tips yang ketiga ya, kalian tinggalkan esai kalian beberapa hari, kayak seminggu lah gitu. Seminggu lah kalau aku ya, seminggu aku biarin dulu. Setelah itu baru nanti aku lihat lagi. Nah, baru nanti di revise lagi, di revise lagi dengan catatan kalian itu sudah menyelesaikan semua poin-poin itu menjadi kalimat ya. Semua list itu menjadi kalimat. Poin yang ada di list itu menjadi kalimat. Jadi itu jadikan kalimat, baik itu 2 atau 3 kalimat, better kalau misalkan mungkin dijadikan paragraf. Nah, setelah 1 minggu ditinggalkan, kalian balik lagi ke esai tersebut dan juga dibaca ulang, kemudian disesuaikan dengan list yang udah kalian tulis. Nah, setelah itu kalian bisa revise dan kalian akan sadar bahwa esai kalian itu something like, gak ngerti gue kok dulu nulis kayak gini gitu. Pasti itu ya, pasti itu, karena aku juga pengalaman banget gitu, seperti itu gitu. Setelah kalian meninggalkan selama 1 minggu dan dibaca lagi, kalian sempurnakan selama beberapa hari sampai selesai. Biasanya sih butuh waktu sampai 1 bulan. Kalau aku dulu itu karena aku belajar dari nol dulu cara menulis esainya aku dulu tuh bukan esai sih sebenarnya, karena kami tuh dulu tuh perlu motivation letter ketika tes tertulis. Jadi dulu di zamanku ICCR itu ada tes tertulis dan juga interview. Nah, di bulan Februari kami tuh interview dan tertulis tanggal 24 Februari, inget banget aku. Jadi di embassy. Jadi di sana kami tuh interview dan juga tertulis. Nah, tertulisnya itu menuliskan esai, motivation kalian itu apa? Mengapa kalian mendaftar beasiswa ini? Nah, aku tulisin juga tentang hal yang sama kayak menulis esai gitu, 11-12 kayak menulis esai gitu. Terus yang terakhir setelah kalian menulis beberapa kayak 1 bulanan lebih, oh ya, kalau sama dosen aku malah kemana-mana ya. Aku sama dosen aku dulu tuh dibimbing itu selama 1 tahun untuk mendaftar beasiswa ICCR ini, mulai dari recommendation letter, esai, berkas-berkas yang dibutuhin, cap-cap dan lain sebagainya. Itu TOEFL gitu. Itu tuh 1 tahun full. Aku tuh ngerjainnya, Desember aku daftar gitu. Oke, kemudian setelah itu teman-teman bisa untuk meninggalkan kembali esai kalian, kemudian dibaca kembali dan minta banyak orang untuk membaca esai kamu. Oh iya, esainya itu dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian masih menulisnya dalam bahasa Indonesia, kalian bisa translate ke dalam bahasa Inggris dan minta teman kalian yang memang bisa bahasa Inggris untuk mengecek lah esai kalian tuh sudah benar atau belum, esai kalian itu kurangnya di mana, salahnya di mana gitu. Bisa juga kalian kasih tahu 5 list yang harus ada dalam esai yang aku sebutin tadi. Nah, aku kasih ke teman kalian, nanti teman kalian baca gitu. Jadi bukan cuma 1-2 orang, aku dulu tuh sampai 5 orangan yang membaca motivation letter aku, dan ada juga pengalaman temenku itu sampai 11 orang. Jadi beda-beda, ada juga sampai 23 orang. Jadi sebanyak-banyaknya gitu. Tapi make sure bahwa orang itu memang tahu gitu, memang tahu tentang penulisan esai, dan juga ya minimal tahulah gitu kalau kalian tuh mendaftar beasiswa. Jadi biar esainya nggak ke kanan ke kiri gitu, lurus aja. Oke, teman-teman, jadi itu tadi tips buat teman-teman yang memang yang mau gitu ya menuliskan esai untuk mendaftar beasiswa di luar negeri. Di beasiswa apapun ini bisa dipakai ya, nggak spesifik di satu beasiswa aja, nggak. Kita di sini aku kasih taunya nggak spesifik di satu beasiswa, jadi bisa untuk beasiswa yang lain juga. Oke, thank you untuk teman-teman semua yang udah menonton, dan bagi teman-teman yang sedang mendaftar beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri, di jenis beasiswa apapun, di field apapun, di negara manapun, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, thank you very much for watching. See you for the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.